Saudara sekalian, kalau kita zaman sekarang bertanya diri, apakah salahnya orang mengadakan sensus atau pendataan? Pasti jawabannya kita akan mengatakan bahwa sensus atau pendataan itu adalah hal yang normal, biasa. Lantas di mana kesalahan Daud di dalam bacaan yang pertama? Kalau kita coba cermati, pendataan yang dibuat oleh Daud yang meminta Yoab, panglimanya, untuk mengadakan pendataan rakyat, ternyata pertama-tama adalah untuk mengukur kekuatan tentaranya. Dengan kata lain, Daud mau mengukur seberapa kekuatan bangsa Israel, tentaranya, pertahanannya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Lalu di mana letaknya dosa atau kesalahannya? Daud sendiri akhirnya menyadari bahwa apa yang ia lakukan ini artinya bahwa ia mau mengukur kekuatan atau keamanan bangsa itu semata-mata dari kekuatan tentara manusia. Dan itulah sebenarnya letak kesalahan utama, yakni bahwa Daud mulai memperhitungkan atau mengandalkan kekuatan dari kekuatan manusianya dan tidak pertama-tama justru mengandalkan kekuatan Allah sendiri, berserah atau bekerja sama dengan kekuatan Allah, percaya bahwa Allah yang telah memilih mereka memberikan tanah yang dijanjikan itu, dan pasti juga Allah lah yang akan menyelenggarakan dan melindungi mereka. Entah mereka besar, entah mereka kecil, entah mereka itu mapan, atau bahkan pada saat mereka itu tidak mempunyai papan. Dan itulah yang memang terjadi. Oleh karena itu, rasa sesal Daud ini juga dijawab oleh Tuhan sendiri melalui nabinya Gad, dan kemudian memberikan 3 alternatif untuk dipilih atas kesalahan itu. Dan ternyata Daud tidak mau memilih yang pertama, yakni dia melarikan diri dikejar-kejar selama 3 bulan oleh musuhnya, dan dia memilih untuk membiarkan alternatif yang kedua, yakni bencana yang akan menimpa rakyatnya. Dan itu setelah terjadi, akhirnya Daud juga menyesal karena dia mengorbankan lagi orang banyak demi keselamatan atau kenyamanannya. Memang Daud pernah mengalami menjadi pelarian yang cukup panjang, yakni pada saat zaman Saul maupun juga kemarin yang kita dengarkan pada saat Absalom mengejar-ngejar dirinya sendiri. Dan itu saya kira pengalaman yang tidak nyaman, pengalaman tidak enak. Maka tidaklah mengherankan kalau kemudian ia merasa jera kalau sampai hal itu terjadi lagi. Pada bagian terakhir dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus kemudian menyadari bahwa ia telah melakukan dosa yang serius, yakni dengan membiarkan rakyatnya menjadi korban. Maka dia mengungkapkan dalam satu ungkapan yang amat bagus. Sungguh aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang mereka lakukan? Kemudian dia akhirnya mulai membuka dirinya, kalaupun alternatif yang kedua ditimpakan kepadanya, dia pun akan siap. Maka dia mengatakan, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi kasih sayang Tuhan ternyata tidak sekejam itu, dan nantinya setelah Daud mempersembahkan persembahan kepada Allah di Arauna, kemudian akhirnya bencana itu berhenti atau selesai, tidak membinasakan semakin banyak rakyat Israel. Saudara sekalian, kecenderungan untuk mengukur campur tangan Allah di dalam dirinya semata-mata dari kekuatan manusia, itu adalah godaan kecenderungan manusia sepanjang zaman. Dan juga demikianlah pada saat orang-orang sekampung Yesus melihat Yesus, maka mereka
kemudian akhirnya semata-mata hanya melihat latar belakang Yesus dari sisi kemanusiaan, keluarganya atau orang tua dan sekaligus saudara-saudarinya, dan kemudian mereka tertutup untuk bisa memahami apalagi menghargai campur tangan Tuhan, kehadiran kuasa Allah melalui Yesus. Kendati mereka mendengar bahwa di Kapernaum Yesus melakukan banyak mukjizat, dan Kapernaum dengan Nazaret itu tidak jauh tempatnya. Paling tidak ini masih satu provinsi besar, dan disitulah mukjizat itu banyak terjadi, termasuk yang kemarin kita dengarkan, Yesus yang membangkitkan orang yang mati. Maka orang-orang pada heran bahwa dari mana kekuatan atau kemampuan Yesus ini, dari mana juga kewibawaannya, dari mana ia juga mendapatkan keterampilan di dalam pengajarannya. Alih-alih mereka kemudian akhirnya sampai kepada keyakinan bahwa Allah lah yang bekerja dalam diri orang yang biasa kemudian menjadi luar biasa ini, tetapi kemudian yang muncul adalah justru penolakan atas Yesus. Dan ini yang juga akhirnya menjadi semacam penutup untuk pintu rahmat. Maka dikatakan di dalam Injil bahwa Yesus tidak melakukan satu mukjizat pun di tempat asalnya itu, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan penumpangan tangannya. Moga-moga bacaan Injil hari ini akan membantu kita untuk senantiasa mengingatkan, supaya kita senantiasa tetap terbuka kepada penyelenggaraan ilahi. Kalaupun ada kesulitan, maka kita justru semakin diundang untuk melibatkan Allah di dalam menghadapi kesulitan itu. Kalaupun kita menghadapi hal-hal yang istimewa, luar biasa, maka kita juga diajak untuk bersama-sama melihat campur tangan Tuhan di dalam hal-hal yang istimewa atau hal-hal yang besar itu. Semoga dengan demikian akhirnya kita akan semakin menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, supaya dengan demikian juga akhirnya kita sungguh amat sadar bahwa Allah pun juga senantiasa dekat dengan kita. Berkat Allah melimpah atas kita semua. Amin.